Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian online Ashifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, ya, luar biasa sekali Ustadz kita tadi, Ustadz Abu Baras menyampaikan, saya sampai hampir meneteskan air mata ya, karena melihat begitu tertibnya, masih baru bergabung ya dengan Ashifa mungkin beberapa ya tahun ya, enggak sampai 5 tahun mungkin atau berapa ini ya. Yang memang aja belum 5 tahun. Nah, ini sudah luar biasa sekali. Ya dulunya memang sering dia memberikan khotbah-khotbah Jum'ah, kemudian tausiah ini, tapi tidak seruntut sekarang ini. Maka terus saja ikuti, dan kita punya idola mestinya ya. Misalnya saya ya, misalnya udahnya Ustadz Wahib ini kalau menerangkan tajwid itu pasti enak didengar dan mudah dihafalkan tanpa menafikan yang lain juga mudah, tapi yang paling menarik itu Ustadz Wahid misalnya ya, itu punya idola sehingga kita itu nanti hasilnya ya insya Allah tidak jauh dari yang kita idolakan ini ya. Saya dulu ya sangat mengidolakan sekali Ustadz Khalid Abri ya, ini Ustadz Salim Bahres dan Ustadz Abdurrahim Nur yang almarhum semua ini sudah mendahului kita ini ya. Dari mereka lah saya mendapatkan satu ilmu tauhid dari Ustadz Salim Bahres ya. Dia mengajarkan ilmu al-hikam dan tauhid yang luar biasa menurut saya, dan saya betul-betul memperhatikan hampir-hampir tidak saat berkedip tatkala dia menyampaikan tentang sesuatu. Karena apa? Karena memang saya kagum dengannya. Menerangkan tentang semua ayat Al-Quran yang diterangkan mengandung tauhid, mengajak kita kepada taat kepada semuanya, ayat apapun bentuknya itu. Maka dari itu saya senang sekali ya, saya mengikuti tafsir beliau mulai dari nol. Saya tidak bisa sampai saya kira-kira ya 4 tahun lah komplitnya seluruhnya, sehingga Allah memberi paham. Dan satu ahli juga begitu. Saya kalau melihat orangnya saja, saya ingat para sahabat karena dia lembut sekali menyampaikan ini ya, dengan penuh kesabaran ya, jamaahnya yang bermacam-macam ini ya, dia seperti itu ya. Ya, setelah meninggal baru saya bisa merasakan, mengingat kembali apa yang dulu pernah diterangkan ya. Catatan tatkala saya buka ya, dulu tatkala saya ngaji ini akan tergambar, waduh saya itu begitu dulu itu ya. Ustadz saya menerangkan penuh dengan semangat dan luar biasa sekali. Karena ilmu itu tidak bisa kalau kita hanya mencarinya pokoknya saja ya. Teko-teko nih ya, kita tidak dapat ilmu yang baik, tidak dapat. Kita sudah ya ilmu seperti yang kita hendaki. Kalau kita sungguh-sungguh maka ilmu kita akan mantap. Jangan dikira Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat itu kalau dia sedang mempelajari ilmunya ya, asal-asalan, tidak belajar betul-betul. Sebenarnya sama saja. Kalau kita belajar di Indonesia sama di luar negeri itu, Arab Saudi atau di Yaman itu misalnya, kalau kita memang sungguh-sungguh, Allah memberikan dengan sungguh-sungguh ya. Ini hanya saja mungkin nggak bisa terkenal gitu saja. Kalau tidak keluar lulusan luar negeri, ada doktornya, ada macam-macamnya nih. Tapi sebenarnya hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, kita petik dari ustadz-ustadz saya dulu, meskipun Ustadz Khalid Abri dan Ustadz Salim itu bukan dari lulusan ini, saya begitu menikmati sekali tatkala saya mendengarkan tausiahnya. Setiap subuh keluar. Ya kalau ada ngaji seperti ini, wih enak sekali. Itu dulu tidak ada seperti ini. Kita harus pergi dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid setiap subuh pagi hari ini ya, sampai mencatat di mana masjid yang ada kajiannya. Kita datangi, kita mendengarkan, nanti duduk itu dekatnya sekali dengan ustadznya. Ya mudah-mudahan yang di Ashifa ini akan menjadi pionir nanti ya, setelah ini jangan sampai dibuyarkan begitu saja ya. Nanti kalau tidak ada, buyar ya. Meskipun barangkali dananya tidak ada, sudahlah. Yang penting bisa untuk menyewa zoom saja. Ustadznya tidak dikasih, tidak apa-apa ya. Kalau seandainya memang tidak ada ya, tidak ada
donasi ya, karena memang jatuh bangkrut semua, itu umpamanya itu tidak mungkin yang seperti itu. Itu tidak apa-apa, karena ustadznya tidak akan pernah menuntut apapun, karena niatnya adalah untuk menyiarkan atau menyampaikan agama ya, karena itu adalah pesan Nabi, balighu ani walau ayah, sampaikan apa yang datang dariku, bukan apa yang kamu mengerti, bukan. Ya, apa yang datang dariku, balighu ani walau ayah, meskipun hanya waktunya sekedar menyampaikan satu ayat saja. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, ya kita nanti barangkali apakah sampai atau tidak, nanti ya kalau saya tidak bisa menerangkan ayat Al-Quran yang kita baca, kita langsung aja masuk di fikih sunnah. Kali lain nanti akan saya sampaikan ayat-ayat yang luar biasa segini, mulai ayat 275 sampai ayat yang 279 ya. Ayatnya sangat menarik sekali karena ayat-ayat itu memberikan petunjuk yang menentukan kita nanti juga ya. Baiklah, monggo Ibu siapa Bu? Bukatmi Ustaz, Bukatmi. Bukatmi, monggo Bukatmi untuk dimulai membaca Al-Quran pelan-pelan saja, tidak usah tergesa-gesa seperti pesan Ustaz Wahid itu. Nah, pesan tidak usah tergesa-gesa ya. Ya, biar nanti kita bisa meresapi makna dan kandungannya. Monggo Bu. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'idatum mir rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakah wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina
amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ Iya. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusan terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan merugikan, dan tidak dizalimi dan dirugikan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan dialah Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa sekali ya. Ini ayat-ayat yang kita renungkan. Insya Allah nanti akan kita bahas ya secara tuntas. Hari ini kita akan membahas tentang fikihnya aja dulu ya. Karena ayat-ayat Al-Quran cukup panjang, lah ini kalau kita bahasa Al-Qurannya, fikihnya tidak tersentuh. Tapi karena pokok kajian utama kita adalah fikih, nanti suatu saat ya, karena tafsir ini senantiasa setiap saat ya kita senantiasa wali dengan Al-Quran. Jadi intinya kita tidak boleh mengambil riba. Ya, riba itu hanyalah tambahan, ada riba dua macam, riba nasi'ah, ada riba fadl. Riba nasi'ah itu adalah tambahan pemberiannya dengan menangguhkan waktu lama hutangnya. Jadi saya tidak bisa membayar sekarang, berilah tempo membayar besok lagi, maka diberi tambahan ya karena menunda ini tambahan itu namanya riba. Riba nasi'ah. Kalau riba fadl itu misalnya hutang emas 22 karat itu yang misalnya 10 gram ya, nanti kalau dikembalikan dengan uang 24 karat itu cuman
misalnya 18 gram jadi dikurang, itu namanya riba fadl. Baiklah ya, sekarang kita mulai aja kunut di dalam sholat 5 waktu. Kemarin sudah disampaikan, disinggung sedikit, jadi kunut ini yang ada di dalam witir ya. Kunut yang diterangkan di dalam witir itulah lafaz kunut yang sah datang dari Nabi menurut riwayat ya dari salah satu putra Rasulullah, Hasan bin Ali ini, yang meriwayatkan seperti itu, diajar langsung oleh Rasulullah. Namun posisi hadis itu, ada yang menganggap hadis itu hasan, ada yang menganggap hadis itu adalah hadis yang dhaif, tapi tidak ada yang menganggap hadis itu maudhu, itu tidak ada, atau sahih itu juga tidak ada. Jadi di bawah sahih yaitu hasan, karena ada beberapa cacat yang tidak bisa dihindari. Nah, orang yang menganggap satu cacat itu dhaif, jadinya hadisnya dhaif. Namun kalau surat kunut dalam sholat 5 waktu itu hadisnya jelas, dan ini adalah sahih hadisnya. Tapi bagaimana memprakteknya, mari kita baca. Monggo Pak Tomo dibaca. Ya Ustaz. Silakan. Kunut dalam sholat 5 waktu. Disyariatkan membaca kunut dengan suara keras dalam sholat 5 waktu ketika ada bencana. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya, Rasulullah SAW telah berkunut sebulan berturut-turut dalam sholat-sholat zuhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh, yaitu dalam rakaat terakhir ketika i'tidal, sehabis mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Di situ beliau berdoa untuk kebinasaan Bani Sulaim, Ro'al, Dakwan, dan Uhaisah. Sedangkan makmum yang di belakangnya mengaminkan doa itu. Terus hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, dan demikian, maka Rasulullah mengirimkan beberapa orang mubaligh untuk mengajak mereka dalam agama Islam, tetapi mereka itu dibunuh. Ikrimah berkata bahwa peristiwa itulah merupakan permulaan kunut. Ya, jadi kunut 5 waktu itu saking sedihnya Rasulullah tatkala mengirim beberapa sahabat, kalau nggak salah 60 sahabat, untuk diminta di suatu kaum, karena kaumnya sudah masuk Islam tapi nggak ada yang ngajari Quran, nggak ada yang mengajari agama. Maka dikirimkanlah oleh Rasulullah 60 orang yang hafal Al-Quran, yang mengerti tentang agama, namun ternyata ditipu. Orang-orang yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW itu ternyata dibunuh oleh mereka yang minta tadi. Itulah Rasulullah sangat sedih sekali. Akhirnya Rasulullah membaca kunut ya selama 1 bulan berturut-turut, mulai sholat duhur, asar, maghrib, isya sampai subuh, terus ya dibaca, dan para sahabat mengamini di belakangnya. Sampai akhirnya turun surat nomor 3 ayat 128, Rasulullah dilarang sudah kunut. Sejak saat itu pun sudah tidak lagi ada Rasulullah kunut sampai Rasulullah meninggal dunia. Oleh karena itulah hukum kunut. Hukum kunut 5 waktu atau kunut nazilah itu juga sudah tidak ada lagi setelah Rasulullah itu meninggal, setelah turun surat Al-Imran ayat 128 ini. Monggo Pak Tomo dibaca dulu surat Al-Imran ayat 128. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Atau Allah menerima taubat mereka, atau mengadab mereka. Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Iya. Jadi sudah padahal disuruh, wis Muhammad duduk urusanmu. Kamu bukan mengurusi tentang mereka itu yang berbuat dosa kepada Allah. Ya. Mau Allah siksa, mau Allah ampuni, bukan urusanmu. Ya. Yang penting tugasmu berdakwah, menyampaikan. Ya, sejak itulah Rasulullah tidak lagi berani, tidak lagi membaca kunut, meskipun kunut nazilah. Hanya saja karena Rasulullah sudah pernah mengerjakan, bentuk itu tetap dianggap sebagai sunnah. Kalau ada bencana, ada sesuatu yang sangat luar biasa, kita dibolehkan untuk membaca kunut, supaya kita tidak meminta pertolongan kepada dukun dan lain-lainnya. Ya, mintalah kunut, misalnya seperti kemarin itu ada COVID itu, ada yang menganjurkan untuk membaca
kunut ya, seperti itu. Padahal di zaman Nabi ya tidak pernah taun itu kemudian kunut juga tidak ada. Namun secara umum karena ulama fikih itu memahami tentang agama itu bervariasi, monggo asalkan tidak bertentangan, tidak masalah. Jadi saking sedihnya Rasulullah akhirnya membaca kunut selama 1 bulan, ya berturut-turut, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ya sampai subuh lagi kita baca, sampai turun ayat 128 tadi surat Al-Imran. Baru Rasulullah menghentikan. Dan juga sahabat-sahabat tidak ada yang kunut lagi. Maka selesailah kunut nazilah. Maka sebagian ulama juga sampai sekarang juga tidak ada kunut nazilah, tidak juga karena Rasulullah sudah menghentikan namanya kunut nazilah. Terus monggo Pak Tawah hadis yang kedua dibaca dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Nabi SAW apabila hendak berdoa untuk keselamatan atau untuk kebinasaan suatu golongan, beliau berkunut sesudah selesai rukuk. Dijelaskan pula bahwa Nabi SAW sesudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, Allah selamatkanlah Walid bin Walid, Salman bin Isam, Aisyah bin Abu Rabi'ah, serta seluruh kaum muslimin yang lemah. Ya Allah, keraskanlah tekananmu atas golongan kaum Mudar. Jadikanlah tahun-tahun mereka itu sebagaimana tahun Nabi Yusuf masa paceklik. Nabi SAW membaca doa kunut dengan suara yang keras. Ada kalanya beliau dalam sebagian salatnya, yakni di waktu salat subuh mengucapkan doa, Ya Allah kutukilah si bulan itu. Dan si bulan yang maksud ialah 2 suku bangsa Arab. Sehingga Allah menurunkan ayat, soal yang demikian itu bukan menjadi urusanmu, wahai Muhammad. Apakah Allah akan menerima taubat mereka atau hendak menyiksa mereka? Tetapi sebenarnya mereka memang orang-orang yang aniaya. Nah, inilah iya, inilah yang sahih. Dulu memang sering itu begitu ada yang zalim, sahabat-sahabat disakiti, itu Rasulullah minta kepada Allah supaya orang-orang yang berbuat zalim itu dibalas sama Allah Ta'ala. Sampai turun surat Al-Imran 128 yang akhirnya Rasulullah menghentikan doa-doa di dalam sholatnya tentang kunut nazilah. Ya, seperti tadi dijelaskan. Nah, sekarang yang jadi masalah sekarang kunut subuh. Ya, apakah di dalam sholat subuh itu masih juga ada kunutnya? Atau bagaimana posisi hadis yang menerangkan dengan kunut subuh? Ya, monggo ya dibaca Pak Tomo. Kunut dalam sholat subuh. Kunut dalam sholat subuh itu tidak disyariatkan kecuali apabila terjadi bahaya. Dan kalau terjadi bahaya itu, maka bukan hanya sholat subuh saja disunahkan berkunut, tapi juga dalam semua sholat fardu, sebagaimana keterangan yang di depan. Ya sebentar ya. Jadi kunut subuh itu tidak ada disyariatkan di dalam agama kita. Ya, artinya tidak ada perintah untuk sholat kunut secara khusus di waktu subuh. Ya, yang ada itu kalau kunut subuh itu ya berkaitan dengan kunut sholat waktu yang 5 waktu, kunut nazilah yang berkaitan dengan sholat 5 waktu, mulai subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Ya, itu harus dikerjakan seperti itu. Itu yang ada. Namun sekarang yang terjadi ya seperti sekarang ini. Maka dari itulah di kitab-kitab fikih banyak dibahas tentang masalah kunut dan hadis yang menyertainya. Nah, ternyata bagaimana posisi hadis yang menerangkan tentang kunut subuh ini? Ya, monggo dibaca Pak Tomo hadis yang pertama ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadis yang sahih dari Abu Malik Al-Asja'i, katanya, apabila bersalat di belakang Rasulullah, maksudnya ayahku bersalat di belakang Rasulullah SAW ketika masih usia 16 tahun. Juga di belakang Abu Bakar
Umar, dan Utsman. Saya bertanya, apakah beliau-beliau itu berkunut? Ayah menjawab, tidak. Wahai anakku, itu hanya suatu yang diada-adakan. Juga dari Ibnu Hibban, Al-Khatib, dan Ibnu Khuzaimah. Dan dianggapnya sebagai hadis yang hasan dari Anas, Nabi SAW itu tidak pernah berkunut dalam sholat subuh, kecuali bila untuk mendoakan kebaikan atau kebinasaan suatu kaum. Nah, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, yang pertama itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, kemudian Nasai, ya, kemudian Imam Turmudi, ya, mereka mengangkat hadis sahih bahwa ada seorang bertanya kepada seorang ayah yang hidup di zaman para sahabat, ya, dan zaman Nabi, ya. Kemudian di zaman sahabat ditanyakan, apakah ada kunut, ya, di dalam sholat ini? Apakah yang ditanyakan apa kunut subuh atau kunut yang lain? Tidak, ya. Maka dijawabnya oleh ayahnya tersebut yang sudah mengikuti 3 generasi ini, ya, di zaman Nabi, di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka, nah, dia itu menceritakan tidak ada kunut, ya, khususnya kunut subuh itu tidak ada, dan itu adalah muhdas, sesuatu yang diada-adakan. Kepada anaknya diterangkan gitu. Juga dari Anas itu adalah dari pembantu Nabi yang diserahkan oleh orang tuanya sejak umur 7 tahun, sejak umur 10 tahun melayani Nabi sampai meninggal kira-kira ya umur 20 tahunan lah sekitar itu, ya. Dia bercerita juga tatkala ditanya, Nabi SAW itu tidak pernah berkunut di dalam sholat subuh, ya, kecuali bila untuk mendoakan kebaikan atau kebinasaan suatu kaum yang seperti dilarang tersebut. Itu ada memang dulu itu, tapi tidak khusus kunut subuh, tapi seluruh waktu. Ibnu Abi Saibah menggoma. Ibnu Abi Saibah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan khalifah-khalifah yang 3, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, bahwa beliau-beliau semua tidak ada yang berkunut dalam sholat subuh. Ya, jelas itu. Terus. Demikianlah mazhab golongan Hanafi, Hambali, Ibnu Mubarak, Sauri, dan Ishaq. Ya. Adapun menurut mazhab Syafi'i, maka berkunut dalam sholat subuh sesudah rukuk dari rakaat kedua itu adalah sunnah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh jamaah selain Tirmidzi dan Ibnu Sirin, bahwa Anas bin Malik pernah ditanya demikian, apakah Nabi SAW berkunut dalam sholat subuh? Maka ia menjawab, iya. Ditanya pula, sebelum ruku atau sesudahnya? Ia menjawab, sesudah ruku. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Basar, Daruqutni, Bayhaqi, dan Hakim yang menganggapnya sahih dari Anas, katanya, Rasulullah SAW itu selalu berkunut dalam sholat subuh hingga beliau wafat. Ya, dan inilah ya hadis-hadis yang seperti ini ya didasarkan oleh mazhab Syafi'i saja. Di antara ketiga mazhab tersebut, bahkan dua mazhab di luar keempat mazhab itu, mereka semua tidak pernah memakai kunut subuhnya. Itu hanya mazhab Imam Syafi'i saja pakai kunut, ya. Kenapa pakai kunut Imam mazhab Syafi'i itu? Alasannya Rasulullah pernah kunut di dalam waktu subuh. Padahal kunutnya subuh Rasulullah itu adalah karena pada saat itu mendoakan sesuatu kaum atau ya mendarat keselamatan atau mendarat kebinasaan sesuatu kaum. Padahal setelah dilarang Rasulullah tidak lagi. Oleh karena itulah tidak ditemukan satupun hadis ya yang sahih yang menerangkan atau hasan itu yang menerangkan bahwa Rasulullah itu kunut ya di dalam sholat subuh saja, tidak ada. Hanya hadis yang diriwayatkan dari salah seorang sahabatnya yang namanya Anas bin Malik itu, Rasulullah bersabda, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaknutu bil fajri hatta faraqat dunya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu berkunut di dalam salat subuh hingga beliau wafat.
Jadi perhatikan di sini kalimat yang disampaikan oleh Anas ini. Kalimat yang disampaikan oleh Anas ini, satu, dianggap hadisnya itu dhaif. Kalau seandainya hadisnya itu dianggap sebagai hadis sahih, maka yang disebut yang dimaksud adalah salah satu di antara kunut nazilah, yaitu yang dibaca di waktu subuh. Maka dibaca keterangan dalam menggunakan, Pak. Dalam menggunakan hadis ini sebagai dalil, haruslah ditinjau lebih dulu. Sebab kemungkinan sekali bahwa yang ditanyakan tadi itu adalah kunut nazilah karena ada bahaya. Dan hal ini sudah jelas sunnahnya di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Kita kalau memahami sesuatu, itu tidak langsung tekstualnya begitu, tapi kita pahami apakah itu khusus kunut yang dibaca Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas ini, dari salah satu sahabat Anas ini, apakah salah satu bagian dari kunut nazilah atau khusus kunut subuh, ya, maka perlu diperhatikan. Ya. Dan ternyata setelah diperhatikan, di sini hadisnya adalah ada seorang rawi, yang rawinya itu rawi yang dhaif, ya, yang tidak bisa diterima hadisnya. Di samping itu ternyata setelah diperhatikan oleh ulama-ulama, Anas sendiri yang meriwayatkan hadis itu tidak kunut dalam subuh. Berarti jelaslah bahwa hadis itu adalah bukan hadis sahih, karena tidak mungkin dia meriwayatkan sesuatu hadis sementara dia tidak mengamalkan hadis yang diriwayatkan sendiri. Kini untuk lengkapnya monggo dibaca, Pak Tomo. Tentang hadis yang kedua yang menyatakan bahwa Nabi SAW berkunut selama hayatnya, maka di dalam sanad hadis itu ada seorang yang bernama Ja'far Ar-Rosi. Ia bukan seorang yang kuat dan hadisnya tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Sebab tidak masuk dalam akal kita bahwa selama hidupnya Rasulullah SAW berkunut dalam salat subuh. Tetapi ditinggalkan begitu saja oleh para khalifah sesudahnya. Bahkan ada keterangan bahwa Anas sendiri juga tidak berkunut dalam salat subuh. Jadi andai kata hadis di atas itu dianggap sah, maka yang dimaksudkan bahwa Nabi SAW selalu berkunut itu ialah memperpanjang rukuk untuk berdoa atau mengucapkan puji-pujian sampai beliau SAW meninggal dunia. Sebab perbuatan semacam itu pun termasuk pula dalam arti kunut. Ya, qanitin kunut itu adalah tetap tunduk dan patuh atau berdiri. Jadi Rasulullah itu kalau sholat subuh memang paling lama di antara sholat 5 waktu. Dia membaca surat ya antara 60 sampai 100 ayat ya di dalam masing-masing rakaat itu. Ya, ada juga yang mengatakan di dalam sholat subuh seluruhnya itu 60 sampai 100 rakaat. Inilah sebabnya juga kalau hari Jumat itu disunahkan untuk membaca surat as-sajadah di rakaat pertama itu banyaknya rakaat ada 30 rakaat dan di rakaat kedua surat Al-Insan ya. Ini tuh jumlah ayatnya adalah 31. Ini sangat dianjurkan supaya dibaca karena Nabi itu jadi kunut yang dimaksud oleh Anas karena ternyata tidak mungkin bahwa kunut itu dilakukan Rasulullah sepanjang dia jadi Rasul, tiba-tiba setelah Rasul meninggal dunia itu tidak ada satu riwayat pun yang menerangkan bahwa sahabat-sahabat itu melangsungkan, melestarikan sunnah yang diajarkan oleh Nabi, tidak mungkin. Bahkan di dalam riwayat yang sahih ditemukan Anas sendiri itu ternyata tidak berkunut waktu subuh. Itu saja. Di sini saya tidak melarang orang berkunut loh ya, jangan sampai salah paham. Kita hanya menyampaikan dalil dan dasarnya. Untuk beramal ini sebaiknya kita laksanakan yang ada dalilnya aja. Yang tidak ketemu kita dalilnya, ya sementara kita pending, cari sampai kita temukan dalil yang sahih, baru kita amalkan satu amal ibadah. Masih banyak amal ibadah yang lain yang dalilnya jelas dan sahih yang bisa kita amalkan. Jangan mengamalkan satu ilmu yang dasarnya kurang jelas ya.
Meskipun siapapun ulama bisa salah, bisa keliru, bisa khilaf, bisa salah menafsirkan, tetapi kalau Rasulullah sendiri pastilah benar ya. Dan Rasulullah juga mengatakan bahwa agama ini sudah sempurna. Terus Pak, tinggal sedikit. Inilah agaknya pendapat yang lebih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tetapi bagaimanapun perselisihan para ulama dalam hal ini, maka kunut itu termasuk sesuatu hal yang mubah, boleh dilakukan atau ditinggalkan. Hanya saja yang sebaik-baiknya adalah yang berasal dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah dikatakan wah mubah boleh ditinggal, dikerjakan. Nih ya, yang paling baik adalah ikuti Nabi. Oh, Nabi tidak selalu seperti itu dan riwayat itu tidak sahih, ya tidak usah kunut, katakanlah ini kelihatannya yang menulis buku itu seperti itu. Karena sebaik-baiknya petunjuk adalah yang berasal dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad petunjuknya mesti lewat hadis-hadis yang sahih. Begitu sementara cukup Bu Ririn, monggo dilanjutkan, ditutup atau bagaimana. Kalau ada ditutup kita tutup. Kalau ada pertanyaan ya monggo silakan.